Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi siang yang tadi sudah kalian terima materinya adalah materi sosiologi, dan sekarang kalian akan mengikuti materi untuk mata pelajaran sejarah untuk peminatan IPS yang akan disampaikan oleh Bapak Otim. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, anak-anakku itu tadi lagu Indonesia Raya. Dan sebelum Pak Oti menyampaikan materi, Ibu akan perkenalkan dulu Pak Oti Mihaja. Beliau adalah guru sejarah untuk peminatan IPS. Pak Oti Mihaja MPD lahir di Kampung Tanjung Jaya, Desa Sukamaju, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Hobinya olahraga. Organisasi yang dipegang ketika beliau ya saat ini sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Ciawi, yaitu beliau pernah menjadi pembina OSIS atau sekarang itu sudah masih tetap menjadi pembina OSIS sejak tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian Wakasek Kesiswaan tahun 2010 sampai 2012. Kemudian pembina OSIS tahun 2013 sampai 2020, dan juga beliau pernah menjadi ketua MGMP Sejarah Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti tahun 2006 sampai 2018. Selanjutnya beliau pernah menjadi guru teladan tahun 2012 tingkat Kabupaten Tasikmalaya ya Pak. Kemudian Ketua Forum MGMP Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 sampai 2016. Nah itu profil yang bisa Ibu sampaikan tentang Pak Otim. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa Pak Otim lebih lanjut dari kami langsung ya. Untuk materi sejarah minat, waktu dan tempat disediakan. Silakan Pak Otim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat iman Islam dan secara lahiriah. Alhamdulillah kita pagi ini ada dalam sehat walafiat. Sebagaimana yang telah dijadwalkan, alhamdulillah pada hari ini di siang pagi ini kita dapat bertatap muka melalui daring Zoom meeting. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang sangat singkat ini kita bisa bertemu. Jangan. Bisa bertemu. Semoga kalian di rumah selalu sehat-sehat, sehat walafiat, dan mohon salam kepada ibu dan bapak di rumah dari saya sebagai guru sejarah yang mungkin pada hari-hari yang lalu tidak bisa untuk bertatap muka, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kalian ada dalam sehat walafiat. Untuk selanjutnya pada pertemuan siang ini adalah tentang bab 1, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Dalam hal ini respon bangsa Indonesia, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalian itu telah mengenal pada kelas 2 semester 2 itu tentang pendudukan Jepang di Indonesia, teruskan dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Nah, kemudian dalam semester ke-1 ini akan ada 3 bab yang akan bahas, yaitu yang pertama adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang bab kedua perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam era globalisasi, bab 3 adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, pada pertemuan kali ini karena materi sangat penuh, akan bahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bab 2, bab 3 penyakit COVID-19 ini dapat ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan dengan kita jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 cepat tidak ada di Indonesia. Para siswa yang kami hormati dan kami muliakan, mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin untuk semester yang kemarin telah ada misalkan proklamasi tentang bagaimana respon bangsa Indonesia ketika terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang terjajah pada saat itu, kita kembali ke belakang membayangkan rakyat Indonesia ketika dijajah oleh pemerintahan Belanda sampai tahun 1942, kemudian nanti diganti dengan pemerintahan Jepang
1942 sampai 1945. Nah, gerakan perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan melalui perjuangan fisik, kemudian melalui diplomasi setelah Jepang, kemudian bangsa Indonesia mulai berani untuk melakukan perlawanan-perlawanan baik secara fisik maupun secara diplomasi melalui perundingan-perundingan sehingga bangsa Indonesia itu berhasil bisa memerdekakan negaranya sendiri. Nah, kita sebagai bangsa yang terjajah pada saat itu, otomatis bangsa Indonesia itu menyambut dengan suka, ya, dengan gembira. Di mana pada saat itu dengan melalui menulis pamflet-pamflet, kemudian antara mulut ke mulut, kemudian melalui media-media lain, surat kabar, yaitu ada surat kabar Cahaya, kemudian ada surat kabar Asia Raya, kemudian ada Sinar Matahari, ada Suara Asia, sehingga berita proklamasi itu menggema ke seluruh wilayah Indonesia, walaupun waktunya itu tidak bersamaan, mengingat perkembangan teknologi pada saat itu masih minim, walaupun ada radio dumai ya, dan surat kabar pun ini tidak sampai secara langsung dalam waktu 1 minggu. Ini dalam waktu yang sangat berbeda-beda. Nah, sebelum membahas kepada materi yang lainnya, nah, sini ada kompetensi inti ya. Di antaranya kalian itu mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sebagainya. Kemudian kompetensi dasarnya mampu menganalisis secara krisis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan keempatnya, mampu menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu mampu menjelaskan pengakuan dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan sikap Belanda terhadap proklamasi Indonesia. Nah, selanjutnya dalam sebuah negara ya, ada persyaratan berdirinya sebuah negara. Di antaranya ada rakyat, kemudian harus ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat harus ada pengakuan dari negara lain. Itu baik secara de facto maupun secara de jure. Kemudian bahwa negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini adalah merupakan wilayah jajahan Belanda yang pada waktu itu merupakan sebuah wilayah Hindia Belanda lah ya, yang nanti ketika Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Yudhoyaningrat dipanggil ke darat setelah dibentuknya PPKI
ya saat itu bahwa wilayah Indonesia itu merupakan wilayah jajahan Belanda, bekas jajahan Belanda. Nah ini jadi hampir secara keseluruhan pada saat itu dari Sabang sampai Merauke, kecuali nanti setelah perjanjian KMB masalah Irian Barat ditangguhkan dalam 1 tahun. Nah, kemudian masalah rakyat, ya rakyat itu adalah jumlah atau segenap ya bangsa yang menduduki sebuah wilayah. Ya. Jadi rakyat itu adalah orang, sekumpulan orang yang mempunyai nasib, ya, yang mempunyai nasib untuk hidup di dalam sebuah negara. Nah, kemudian selanjutnya untuk pemerintah yang berdaulat itu setelah proklamasi kita itu tanggal 18 Agustus itu ada sidang PPKI gitu kan. Dan PPKI tanggal 18 Agustus 45 ya. Kemudian tanggal 19 Agustus 45 dan tanggal 22 Agustus 45. Itu merupakan sebagai syarat-syarat yang harus ditempuh dalam pembentukan pemerintahan yang berdaulat. Nah, diantaranya tanggal 18 itu ada penetapan gitu kan, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden ya, dan wakil presiden. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kemudian yang ketiga itu ada sebelum MPR-DPR terbentuk, maka pekerjaan presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, kemudian nanti tanggal 19 Agustus 45 itu ada pembentukan komite nasional. Ya. Kemudian pembentukan 12 kementerian negara. Dan yang ketiga adalah pembentukan 18 wilayah, 8 wilayah gitu kan. Kemudian tanggal 22 Agustus 45 itu tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ya. Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian nanti ada pembentukan BKR, ya, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian dilanjutkan adanya PNI sebagai satu-satunya partai tunggal di Indonesia. Nah, ini secara persyaratan negara berdaulat yang ketiga itu adalah pemerintahan telah memenuhi melalui sidang PPKI tanggal 18, tanggal 19, dan tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian yang keempat, pengakuan dunia internasional atau bagaimana respon internasional terhadap proklamasi. Nah, sini ada dua macam pengakuan itu, ada pengakuan secara de facto dan secara de jure. Ya. Nah, pengakuan secara de facto itu sifatnya sementara, ya, tentang bahwa bangsa Indonesia itu udah betul-betul terbukti pada tanggal 17 Agustus 45 itu telah melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada jam 10 ya, pada hari Jumat jam 10 tanggal 17 Agustus 45 yang diproklamasikan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah pengakuan secara yuridis, historisnya bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Ya. Nah, kalau secara yang kedua, pengakuan secara de jure itu adalah pengakuan secara internasional. Dan ini sifatnya itu sudah pasti gitu kan. Ya. Dunia itu tidak dapat
tarik kembali gitu kan. Artinya gini, dalam pengakuan de facto bahwa sebuah negara yang telah mengakui negara Indonesia, tapi negara Indonesia itu hancur misalkan. Nah itu bahwa negara yang telah mengakui negara Indonesia itu boleh mengambil kembali pengakuan de facto itu. Nah kemudian pengakuan de jure di sini bahwa ini telah memberikan sebuah kekuatan hukum ya terhadap negara Indonesia, bahwa Indonesia itu sebuah negara yang telah diakui oleh dunia internasional dan sifatnya itu sangat mutlak gitu kan. Ya. Nah kemudian Bapak ingin paparkan tentang apa latar belakang gitu kan. Apa yang menjadi latar belakang tentang perlunya ada respon ya, respon dunia internasional. Nah, negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada saat itu, tanggal 17 Agustus 45, ini baik secara de facto maupun secara de jure ya memerlukan pengakuan dari negara lain. Nah, apa saja misalkan ya bahwa mengapa bahwa bangsa Indonesia itu perlu ada pengakuan dari negara lain. Pertama, agar bangsa Indonesia itu tidak terisolir atau merasa tidak diasingkan oleh negara-negara lain, atau minimal dapat dikenal bahwa negara Indonesia itu secara de facto telah merdeka tanggal 17 Agustus 45 ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa bangsa Indonesia itu tidak mungkin melakukan sebuah hubungan dengan negara lain, baik melakukan sebuah hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler. Nah, misalkan dalam hubungan internasional itu dalam diplomatik lah, ya. Diplomatik itu merupakan hubungan-hubungan dalam bidang politik, ya, keamanan. Nah, di sini bahwa bangsa Indonesia itu tidak mungkin melakukan sebuah perjanjian-perjanjian dengan dunia luar, atau tidak mungkin bangsa Indonesia itu misalkan diakui menjadi atau ikut serta dalam sebuah organisasi internasional maupun regional. Nah, dengan adanya pengakuan ini bahwa bangsa Indonesia itu diakui lah, ya, berhak untuk menjadi anggota PBB misalkan, atau menjadi anggota ASEAN, ya, atau GNB dan sebagainya, dan bisa melakukan hubungan konsuler itu dalam bidang perekonomian, dalam bidang sosial budaya, gitu kan. Misalkan ada perdagangan, ya, mengadakan sebuah hubungan perdagangan antara Indonesia dengan dunia luar. Ya. Nah, ini kalau ada pengakuan dari negara saudara de facto, apalagi secara de jure, gitu, de jure, otomatis bahwa bangsa Indonesia itu sudah mampu atau bisa untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kemudian telah mampu mengadakan sebuah hubungan perdagangan, atau telah mampu misalkan melakukan sebuah pertukaran mahasiswa dengan negara-negara lain. Ini ada dalam hak-haknya sebagai negara yang telah berdaulat. Nah, kemudian yang Indonesia itu
ingin diakui oleh negara lain, ya. Atau Indonesia itu negara yang telah sah lah, ya. Diakui oleh negara lain adalah sebuah negara yang telah merdeka. Kemudian yang keempatnya, perlu adanya sebuah pengakuan dari negara lain itu karena negara Indonesia itu ketinggalan. Negara yang baru mereka, tidak mungkin sebuah negara itu mampu berdiri sendiri. Maka perlunya ada bantuan-bantuan dan hubungan dengan negara-negara lain. Karena memang sifatnya kita itu sebagai makhluk sosial lah, ya. Ibaratkan kita sebagai makhluk pribadi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi harus memerlukan bantuan-bantuan orang lain. Begitu juga negara Indonesia yang baru berdiri tanggal 17 Agustus 45, ini dalam berbagai macam bidang itu banyak kekurangan. Nah, sehingga memerlukan bantuan hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Nah, untuk ini misalkan adanya pengakuan negara lain. Nah, untuk mendapatkan sebuah pengakuan negara lain ini memang sangat sulit sekali, gitu. Apalagi pada saat itu, ya, negara Indonesia itu yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, pada waktu itu masih banyak tantangan, hambatan, gangguan, dan rintangan, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagai contohnya misalkan pada tanggal 14 Agustus 45 bahwa Jepang secara de facto menyerah terhadap sekutu, gitu kan. Ya. Nah, kemudian tindakan selanjutnya bahwa sekutu setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, akhirnya nanti ada secara pengakuan internasional tanggal 2 September 1945. Ya. Nah, maka dari sanalah pihak sekutu ingin kembali melakukan penguasaan terhadap negara-negara yang berada di bawah kekuasaan negara-negara lain. Ya, sama saja semacam itu. Cuma dalihnya mungkin nanti sekutu itu misalkan pada tanggal 8 September 1945 membentuk misalkan pasukan militer. Pasukan militer misalkan itu ada SHAD. Nah, ini merupakan konsekuensi dari pemerintah sekutu dalam arti mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia saat itu. Nah, misalkan pemerintah sekutu pada tanggal 8 September 45 itu membuat sebuah komando pasukan untuk kawasan Asia Tenggara. Itu adanya Southeast Asia Commando, gitu kan. Ini di bawah pimpinan Mayor Greenhalgh dan wakilnya adalah Lord Lloyd Mountbatten. Nah, tindakan ini merupakan sebuah strategi pemerintah sekutu untuk menguasai kawasan Asia Tenggara yang saat itu merupakan bekas penguasaan jajahan Jepang. Ya. Jadi setelah sekutu tanggal 8 Maret 42 itu dikuasai oleh Jepang, maka seluruh kawasan Asia Tenggara dari Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Indonesia itu merupakan wilayah jajahan Jepang pada saat itu.
Nah, maka dengan tanggal 2 September 45 itu pemerintah sekutu membentuk pasukan komando, pasukan militer untuk kawasan Asia Tenggara, dalam arti untuk merebut kembali wilayah kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian selanjutnya tindakan sekutu itu untuk lebih mendekatkan ya penguasaan untuk kawasan Indonesia, gitu kan. Maka nantinya itu dibentuklah sebuah pasukan APNI. Ya, ini adalah merupakan sebuah pasukan sekutu yang khusus untuk menguasai kawasan Indonesia, yang pada waktu itu di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen dengan wakilnya adalah Lord Lloyd Mountbatten. Nah, maka nanti sekutu itu membonceng pasukan yang dinamakan pasukan NICA, ya, The Land Indies Civil Administration. Ini merupakan sebuah pengembangan dari pihak sekutu, karena sekutu itu masih mempunyai misi, misalkan diantaranya adalah Belanda di Indonesia waktu saat dulu itu dikalahkan oleh pihak Jepang, kemudian Belanda pun ikut bersama sekutu ke Indonesia. Nah, ini otomatis bahwa Amerika, Inggris, Perancis, ya, Belanda saat itu bergabung dalam pasukan APNI yang di dalamnya ada pasukan. Nah, ini pasukan-pasukan yang datang dari luar, ya, gangguan awal, ya, artinya bahwa satu harimau, ya, Indonesia dijajah oleh harimau, kemudian masuk lagi misalkan macan. Ini sama-sama penjajah, gitu, ya. Dimana bahwa dengan dalihnya mungkin bahwa APNI di Indonesia itu tugasnya dalam rangka untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pihak sekutu. Kemudian yang kedua maksudnya dalam rangka untuk membebaskan para tawanan perang sekutu. Kemudian yang ketiga dalam rangka untuk melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya misalnya. Ya. Dan yang keempat dalam rangka menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. Yang kelima dalam rangka untuk menghimpun keterangan-keterangan tentang dan menuntut penjahat perang. Ini tugas APNI di Indonesia. Ya. Yang nantinya APNI itu melakukan pendaratan sekutu. Ya. Itu yang pertama adalah pendaratan di Tanjung Priuk, ya. Tanggal 29 September 45, maka pada waktu itu Indonesia mulai diduduki kembali oleh pasukan sekutu yang di dalamnya ada pasukan NICA, gitu kan. Nah, inilah merupakan sebuah tantangan, rintangan, hambatan, gangguan dari bangsa luar kepada negara Indonesia yang baru merdeka, gitu. Ya. Nah, dengan adanya pendaratan pasukan sekutu ini, otomatis Indonesia itu negaranya baru berdiri, perlengkapan ke negaranya pun itu belum berdiri. Ini otomatis, ya, pada saat itu pemerintah merasa kebingungan langkah apa yang harus dilakukan. Namun mungkin berkat jiwa patriotismenya bangsa Indonesia saat itu mampu untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Ya. Misalkan itu ada yang dinamakan perlawanan perang, ya, atau pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Semarang, ada pertempuran Ambarawa,
dan ada pertempuran Surabaya. Nah, ini bekat tekad ya bangsa Indonesia saat itu ingin mempertahankan kemerdekaan, dia mampu ya menyerahkan jiwa raga jigawarayanya. Sehingga saat itu pemerintahan Belanda merasa terdesak, sehingga diadakannya nanti ada berbagai macam perjanjian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda dengan pihak pemerintah Indonesia. Itu ada yang dinamakan dengan perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville-nya, ada perjanjian Rumilroyen, ada perjanjian Konferensi Internasional, ya, dan ada KMB. Ya. Nah, ini perjanjian-perjanjian ini pun tidak membawakan hasil yang sangat mulus sekali. Bahkan Belanda itu nanti baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara, kalau de facto-nya itu tanggal 25 ya, 25 Desember 49, hasil KMB itu pun hanya mengakui kawasan Jawa, Madura, dan Sumatera. Ya. Nah, tapi untuk daerah-daerah itu sampai tahun 2005 ya, itu tidak diakui. Baru nanti tanggal 16 Agustus 2005 bahwa secara de jure bahwa pemerintahan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini mungkin sepintas pemaparan bagaimana bangsa Indonesia dalam rangka untuk memperoleh pengakuan dari negara lain, ya, itu mendapatkan gangguan-gangguan dan rintangan-tantangan dari pihak luar, apalagi misalkan dari pihak dalam, ya. Itu diantaranya ada program dalam sejarah wajib yang kemarin itu ada yang dinamakan dengan disintegrasi, kan itu ada DI-TI-nya, kan ada permestanya, kan. Nah, itu misalkan untuk pemaparan secara gambaran umum, ya. Untuk gambaran umum. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada bagaimana atau upaya apakah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari bangsa lain atau timbulnya sebuah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini bahwa ada beberapa negara-negara yang memberikan sebuah pengakuan awal terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu diantaranya yang telah memberikan support awal adalah negara Palestina. Kemudian nanti setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada negara Mesir, ya. Kemudian ada negara India, kemudian ada negara Australia, kemudian ada Tahta Suci Vatikan, ya. Kemudian PBB, baru nanti ada Belanda, gitu. Ini yang memberikan sebuah respon internasional terhadap bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada bahasan yang pertama adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah dari negara Mesir, ya.
Nah, ini negara Mesir. Negara Mesir itu merupakan sebuah negara yang diakui negara di kawasan Timur Tengah gitu. Walaupun secara geografis Mesir ini masuk benuanya benua Afrika, katakanlah Afrika Utara gitu. Tetapi secara kawasan ini masuk ke dalam wilayah Timur Tengah atau kawasan Asia Barat Daya. Nah, apa alasannya mungkin? Nah, bahwa negara Mesir itu secara geografis masuk kawasan benuanya benua Afrika, tapi kawasannya, wilayahnya merupakan wilayah kawasan Timur Tengah. Itu ada beberapa persamaan. Ya. Pertama, bahwa bangsa Mesir itu hampir sama dengan Syria atau Yordania, Saudi Arabia, Iran, Irak, itu menggunakan bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kemudian mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Kemudian secara fisiknya atau geografisnya ini termasuk gurun, ya, dan termasuk rumpun bangsa Semit. Ya. Nah ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa bahwa bangsa Mesir merupakan sebuah negara yang pertama memberikan sebuah pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mungkin di sini secara historis, ya, dalam perkembangan agama Islam. Agama Islam itu lahir di kawasan Timur Tengah, katakanlah kota Mekah, ya, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya, ya, sebagai Rasul diutus, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, ya, para Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pada masa Utsman bin Affan inilah Indonesia saat itu merupakan sebagai tempat rempah-rempah yang sangat disukai atau sangat diperlukan di kawasan Timur Tengah. Sehingga banyak pedagang-pedagang dari kawasan Timur Tengah yang datang ke wilayah Indonesia. Kita ingat masa dulu itu ada, ya, dalam teori Mekah, ya, teori Mekah yang kemukakan oleh Hamka, bahwa pada abad 7 di kawasan Selat Malaka telah terdapat pemukiman kaum muslimin. Dan yang keduanya, ada buktinya, itu ada bahwa hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu menganut agama Islam, ya. Itu mazhabnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini hubungan lama terjalin antara pedagang Indonesia dengan Timur Tengah atau dunia Arab, ya. Di antaranya Mesir lah. Banyak pedagang-pedagang Mesir ini yang menjalin hubungan dengan bangsa Indonesia. Dari hubungan dagang itu mengenalkan ajaran agama Islam kepada bangsa Indonesia. Nah, sehingga antara bangsa Mesir dengan bangsa Indonesia itu merupakan sebuah saudara yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitu juga mungkin, ya, bahwa negara Indonesia yang dijajah oleh pemerintah Belanda, yang di dalamnya ada Prancis, ada Inggris, gitu kan. Kemudian dilanjutkan oleh Jepang. Kemudian setelah Jepang dibom atomnya oleh pihak
Sekutu atau Amerika Serikat, sehingga Indonesia itu tidak ada kekuasaan. Nah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia itu menggerakkan untuk membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajah pada saat itu. Nah, dengan tas prakarsa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh ulama-ulama besar Indonesia pada saat itu, ya, dan merumuskan, ya, dasar negaranya, ya, kemudian melakukan proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Nah, ini latar belakang pertama, ya, adanya pengakuan negara Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan itu atas dasar kesamaan agama antara bangsa Indonesia dengan bangsa Mesir itu sendiri. Ya. Karena memang persamaan agama itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak dipisahkan. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya mahasiswa yang sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan Aceh, ya, kita ingat dulu ada kerajaan di Indonesia itu, ada kerajaan Samurapasei, ada kerajaan Malaka, ada kerajaan Aceh, ya, atau Demak gitu kan. Nah, ini telah melakukan hubungan dengan dunia luar, ya, sehingga pada waktu itu ya, kerajaan Aceh, kerajaan Samurapasei ini telah mampu mengadakan hubungan dengan negara-negara kawasan Timur Tengah, baik Turki, ya, kemudian Iran, Irak gitu kan, dan apalagi daerah Mekah dan Madinah, ya, dengan Mesir, ya. Nah, ini telah terjalin lah banyak mahasiswa atau pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah menuntut ilmu di kawasan negara Mesir. Semacam yang tadi malam misalnya itu di Lebanon akibat terjadinya sebuah ledakan bom, ya. Itu ada ketua PPI-nya gitu kan, PPI Indonesia yang belajar di kawasan Lebanon, ya, oleh TV One itu diwawancari bahwa mereka alhamdulillah selamat gitu kan dalam tragedi ledakan bom yang berada di kawasan Lebanon, ya. Nah, ini masa dulu sampai sekarang itu masih banyak, ya, orang-orang Indonesia itu yang belajar di negara Timur Tengah. Nah, dengan adanya sebuah hubungan, ya, para mahasiswa selalu mengadakan adaptasi dan melakukan sebuah konsolidasi baik sesama mahasiswa Indonesia maupun dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain, ini bisa menggerakkan mereka itu melalui berbagai macam tuntutan-tuntutan atau seruan-seruan atau melalui tulisan-tulisan untuk mengabarkan bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka gitu. Nah, bisa dibayangkan jika kalian, ya, sekolah di luar negeri nanti. Ini adalah merupakan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang bisa membangun negaranya sendiri walaupun di negara lain misalkan, ya. Misalkan ada yang dinamakan dengan patah dari Bung Karno, apa yang dapat kalian berikan terhadap negara, bukan apa yang dapat saya terima dari negara. Itu prinsip kata-kata Bung Karno itu harus selalu ada dalam hati kita, bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang bisa, ya, untuk dikorbankan untuk negara. Nah, hubungannya misalkan dalam proklamasi sekarang, ya, tanggal 17
Agustus tahun 2000. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para siswa SMA Negeri Ciawi. Minimal kalian sebagai penggerak di kampung-kampung itu, ya. Minimal bisa memasangkan tiang bendera pertama lah. Kalau di Bapak itu tanggal 1, Bapak masangkan tanggal 1, ya yang lainnya ikut semua. Dari tanggal 1 itu udah pasang bendera kampung Bapak. Walaupun 17 Agustusnya itu 16 hari lagi gitu kan. Nah itu bisa dijadikan sebagai aplikasi kalian belajar sejarah, ya, dalam peranan kita sebagai warga negara yang baik terhadap bangsanya, apa yang saya lakukan. Nah ini dalam kesempatan ini juga bisa, ya, masang bendera, kemudian melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, kebersihan di rumah, sebagainya, gitu kan. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keramaian atau aktif di masyarakat, itu merupakan sebagai aplikasi dari hikmah kita mempelajari proklamasi kemerdekaan. Nah begitu juga misalkan hubungannya itu, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu bisa menggerakkan, ya, baik melalui tulisan atau gerakan-gerakan organisasi untuk memberikan sebuah inspirasi terhadap pemerintah Indonesia sendiri maupun terhadap negara-negara di mana dia berada, untuk memberikan sebuah dukungan semacam misalkan ada di Mesir itu ada yang dinamakan dengan kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun, ya. Nah ini mungkin Syekh Hasan Al-Banna ini dia menggerakkan itu atas dasar ada tuntutan dari para mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir, sehingga dia itu tersentuh, ya, atas dasar satu persamaan agama, gitu kan, kedekatan antara orang Indonesia dengan orang Mesir, sehingga dia itu mampu memberikan sebuah nuansa baru, menggerakkan pemerintahan negara Mesir saat itu untuk cepat memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia, ya, dalam rangka untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini pun merupakan sebagai hasil daripada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Mesir. Kemudian yang keempat, mengapa Mesir itu memberikan respon pertama terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu diantaranya bahwa banyak juga misalkan orang-orang Indonesia itu baik secara istilahnya legal atau secara ilegal, ya, melakukan ibadah haji ke sana, baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Ini telah terjalin sejak zaman dulu. Sehingga kalau kalian ke Mekah, ke Madinah, sekarang itu banyak orang-orang Indonesia itu yang menjadi penduduk pribumi di sana, ya. Jadi warga negara Mesir misalkan, atau warga negara Madinah atau ke Mekah, ya. Dengan jalan misalkan dia membuka di sana itu pertokoan, ya, pedagang dan sebagainya, atau banyak bidang-bidang lain yang digarap atau menjadi pekerjaan bangsa Indonesia di negara-negara Timur Tengah, ya. Nah itu misalkan dengan adanya hubungan kedekatan haji, ya, ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah maupun ke Madinah, ya, ini banyak juga yang misalkan terjadinya sebuah kontak lah dengan bangsa-bangsa Mesir, ya, bahwa Indonesia telah mereka. Nah ini maka informasi-informasi itulah nantinya itu sampai ke negara Mesir, ya, sehingga nanti rakyatnya pun saat itu memberikan dukungan dan menggelorakan gagasan proklamasi kepada negaranya atau negara Mesir itu sendiri, ya. Nah itu misalkan
latar belakang misalkan ya. Latar belakang mengapa negara Mesir itu melakukan sebuah pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya setelah terjalinnya hubungan antara Indonesia dengan negara Mesir, ya, sehingga nanti ada tokoh lah, ya, tokoh Mesir itu sendiri yang menjadi apa istilahnya duta besar di kawasan Bombay, India. Itu dia mengirimkan nota, ya, nota pengakuan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia, ya, saat itu. Walaupun sampai ke Indonesia itu sangat sulit sekali karena pada waktu itu Indonesia masih tetap diblokade oleh pemerintahan Belanda, ya. Apa sebabnya? Pemerintahan Belanda pada waktu itu walaupun sudah misalkan Indonesia sudah merdeka, tapi perekonomian Indonesia atau politik Indonesia itu masih tetap, ya, dikuasai oleh sebagian itu masih dikuasai oleh kekuasaan asing. Di antaranya pada saat itu, apalagi misalkan nanti dalam sistem perekonomian Indonesia tahun 50 atau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia itu sangat buruk sekali, ya, sangat buruk sekali karena terjadinya inflasi, gitu kan, inflasi ekonomi yang sangat tajam sekali. Apalagi misalkan nanti ada blokade ekonomi Belanda di Indonesia, ya, sehingga nanti jalur politik pun atau pihak politik pun itu sangat ketat sekali, ya, sehingga kalau ada orang-orang yang dicurigai ini nantinya itu akan mendapatkan penahanan, ya. Tapi walaupun tertahan, ya, akhirnya sampai ke kawasan Yogyakarta, ya. Pada saat itu walaupun misalkan Indonesia saat ini ibu kotanya sudah pindah, kalau tidak salah 4 Juni, ya, 4 Juni 46 ibu kota negara Indonesia itu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan alasan apa? Mungkin akibat dari itu, ya, pendaratan sekutu di kawasan Tanjung Priok mengakibatkan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya kawasan Jakarta tidak aman, sehingga ibu kota negara pun itu 4 Juni 46 dipindahkan ke Yogyakarta, ya. Nah, ini keberanian, ya, negara Mesir itu untuk memberikan pengakuan, nota pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dengan adanya latar belakang tadi, diantaranya lah yang paling apa istilah menggema adalah mahasiswa lah, ya. Mahasiswa itu mampu menggerakkan atau menebus, ya, pemerintahan Mesir, sehingga saat itu Mesir bisa mendorong negara-negara Arab untuk cepat mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, ini kegigihan daripada, ya, orang-orang Indonesia yang berada di Mesir pada waktu itu, ya, sampai mampu untuk menekan pemerintah Mesir, ya, pada saat itu untuk menggelorakan semangat memberikan pengakuan terhadap negara Republik Indonesia terhadap negara-negara Arab, gitu kan. Nah, ini cukup kita angkat jempol, gitu kan, bagi pejuang-pejuang, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun dia itu masih mahasiswa, ya. Nah, kemudian pada saat itu bahwa bangsa Mesir pun menerima dan menyambut baik dari
pada kedatangan beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang cukup disegani di kawasan Timur Tengah. Itu diantaranya adalah Kiai Haji Agus Salim. Ini adalah ulama. Jadi kaum ulama itu merupakan sebuah modal ya bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan maupun meningkatkan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu jiwa cinta tanah airnya sangat tinggi sekali gitu. Dan bahkan tokoh-tokoh ya yang dapat dikategorikan tokoh yang paling gencar dalam rangka untuk menyebarkan berita proklamasi ke luar negeri itu adalah diantaranya Kiai Haji Agus Salim. Di samping banyak tokoh-tokoh lainnya misalkan yang melakukan kunjungan lah, diantaranya Muhammad Hattanya, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu untuk pergi ke berbagai negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Ya. Kemudian keberanian negara Mesir pada saat itu pun ya misalkan Gamal Abdul Nasser lah, dia ini yang memberikan sebuah skor besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia berani gitu kan ya, untuk menekan kepada pihak Belanda ya, dan pada waktu itu melakukan berbagai macam blokade ekonomi terhadap pemerintahan Belanda itu sendiri, misalkan ya, dengan adanya provokasi di kawasan pelabuhan tidak melayani barang-barang yang akan diimpor ke negara Belanda gitu kan ya. Nah ini kemudian ada juga tindakan-tindakan Mesir yang sangat cukup berani ya, itu adalah aksi pemboikotan ya para buruh di pelabuhan Port Said ya, terusan Suez ya. Nah, terusan Suez yang itu dibikin ya Said Pasha ya saat tahun berapa tuh 1689 ya, ya sama dengan Prancis ya pada masa Raja Muhammad Ali ya, kemudian pada Ismail Pasha itu mampu untuk diselesaikan. Itu pun di sana adanya sebuah perlakuan yang kurang baik terhadap pedagang-pedagang atau kapal-kapal Belanda ya. Ini juga mengakibatkan nantinya itu menyulitkan pihak Belanda untuk melakukan hubungan dagang dengan negara-negara kawasan Timur Tengah juga. Ini memberikan sebuah inspirasi gitu kan, penekanan ya. Orang Belanda merasa tertekan, wah ini orang Mesir pun memberikan sebuah tekanan ya, menyokong kemerdekaan Indonesia. Mengapa bangsa Belanda tetap saja misalkan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia gitu kan. Nah ini merupakan sebuah modal ya dasar dari negara Mesir yang sangat begitu gencar, yaitu melakukan perlawanan ya kepada pemerintahan Belanda untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya waktunya pukul 15. Berapa? Masih banyak? Sebetulnya sudah habis sih. Sudah habis? Cuma ya. Ada pertanyaan ini, Pak? Ya, sebelum pertanyaan beginilah. Ya, untuk selanjutnya mungkin karena Zoom meeting ini mungkin mudah-mudahan diteruskan ya. Kalau tidak pun misalkan kalian nanti insya Allah ya silakan untuk kepada para siswa yang ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan Bapak, ada 2 pertanyaan dari Bin Aulia dan juga ini Hanifah ini sudah raisen dari tadi.
kemudian langsung ke chat. Ini pertanyaan dari Hindun, kelas 12 IPS 2. Apakah yang menjadi langkah awal Presiden Indonesia? Ya. Soekarno ya Pak pada saat itu agar mendapat perhatian dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Ya. Terus itu aja. Satu dulu atau mau lanjut dengan yang lainnya? Oke. Mudah-mudahan ada hubungan. Yang Hanifah ini Hanifah Nurdini kelas 12 IPS 1. Masalah Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah Belanda yang datang kembali untuk menguasai Indonesia. Kenapa? Belanda pantang menyerah untuk menguasai Indonesia di saat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dan juga kenapa Belanda tidak takut akan kecaman dunia internasional seperti PBB dan negara-negara lain yang mulai mendukung Indonesia. Terus di berbagai negara Belanda memiliki dutanya seperti di Mesir contohnya. Apa yang dilakukan oleh duta Belanda untuk menghasut negara-negara yang saat itu mulai mendukung Indonesia supaya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Itu Pak, silakan. Ya. Pertama, bahwa langkah apa saja yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno kan, ya, untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, misalkan untuk ke luar negeri, ya, pada saat itu Presiden Soekarno sendiri itu melakukan sebuah kunjungan diplomasi, ya, itu ke kawasan negara-negara di kawasan Timur Tengah, dunia Arab, ya, baik ke Mesir, ke Iran, ke Irak, gitu kan. Misalkan ke negara-negara lainnya, misalkan Asia. Nah, diantaranya bahwa terbukti misalkan dalam konferensi Asia Afrika lah, ya, konferensi Asia Afrika tahun 55 ya. Di antaranya bahwa negara Indonesia yang baru merdeka, walaupun hanya beberapa negara yang telah mengakui negara Indonesia, kan adanya Mesir, ada negara Australia, kemudian ada negara India, gitu kan. Nah, pertama Insinyur Soekarno itu melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan hubungan dengan mengutus berbagai diplomat-diplomat Indonesia ke luar negeri, semacam ya Perdana Menterinya sendiri pada saat itu Sultan Syahrir, ya, Sultan Syahrir I, Sultan Syahrir II, ya. Kemudian dilanjutkan nanti ada Amir Syarifuddin, ya, kabinet itu Amir Syarifuddin. Setelah Amir Syarifuddin jatuh, nanti ada kabinet Muhammad Hatta, ya, Muhammad Hatta I, Muhammad Hatta II, kemudian kabinet peralihan. Kemudian nanti ada kabinet Wilopo, ya, kabinet Wilopo, kemudian kabinet Supiman, ya, kemudian Ali Sastro Amijoyo I, ya, kemudian nanti Burhanuddin Harahap, kemudian ada Ali Sastro Amijoyo II. Nah, ini peranan-peranan masing-masing kementerian pun pada saat itu, ya, terutama Menteri Luar Negeri lah, Menteri Luar Negeri yang dijadikan sebagai ya duta lah, duta atau istilah wakil dari negara Indonesia atau dari sebagai wakil presiden, terutama itu duta-duta besar, ya, ambasadornya, ya, ditugaskan untuk melakukan misalkan hubungan luar negeri terutama kepada negara-negara Mesir dulu yang telah mengakui lebih awal, kemudian kepada negara
India, kemudian kepada negara Australia atau negara kawasan sampai 47 itu kawasan Timur Tengah sudah banyak yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto maupun secara de jure-nya, kan ya, atau istilahnya membentuk Menteri Luar Negeri yang nanti diwakili juga oleh diplomatik maupun konsuler ya, yang didampingi oleh Perdana Menteri Indonesia itu, karena dari tanggal berapa 14 November 45 bahwa sistem kabinet Indonesia itu dari presidentil berubah menjadi kabinet parlementer gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, Presiden Soekarno itu melakukan pendekatan melalui hubungan bilateral atau multilateral. Organisasi lainnya yang dijalin misalkan itu ada Konferensi Asia Afrika. Ini merupakan salah satu langkah ya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pemberitahuan kepada negara-negara atau menarik simpati bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Itu berkat kemapanan ya dan kelehaan dari Perdana Menteri Ali Satro Amijoyo I saat itu ya berhasil melakukan sebuah konferensi Asia Afrika pada waktu itu, sehingga banyak negara-negara 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika itu ikut serta dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, kemudian nanti masuk juga dalam organisasi ASEAN ya. ASEAN ya itu 67 Bangkok kan ya. Nah, dengan masuk ASEAN pun otomatis nanti di antara negara dulu itu kan baru Vietnam ya. Vietnam itu Vietnam masih bergabung ya. Kan Vietnam, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, kemudian Singapura, Malaysia dan sebagainya gitu kan. Nah, ini juga sangat berarti lah ya. Dengan masuknya atau sponsor ya, negara Indonesia pada saat itu menjadi sponsor berdirinya sebuah organisasi regional yaitu ASEAN ya, ini memberikan sebuah nuansa baru terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk mendukung menyokong pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian nanti masuk juga dalam 61 itu GNB, Gerakan Non-Blok juga ya. Pak Soekarno pada waktu itu ya dengan gigih juga dalam rangka pertama misalkan dalam rangka perang dingin itu kalau tidak salah ya, GNB itu dibentuk dengan di latar belakangi misalkan adanya pemasangan peluru kendali yang dilakukan oleh Uni Soviet di kawasan Kuba yang diarahkan ke pihak Amerika Serikat. Ini kekhawatiran itu agar bangsa Asia Afrika maupun negara-negara yang pada saat itu misalkan ingin netral ya, netral tidak artinya bebas aktif gitulah ya, itu agar tidak masuk kepada blok barat maupun blok timur. Nah, itu dengan adanya GNB ya, Gerakan Non-Blok pun ini telah memberikan sebuah langkah-langkah yang bisa memberikan sebuah peluang negara-negara dunia untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mungkin siapa itu Hindun ya? Hindun. Kemudian yang Hanifah. Kemudian yang keduanya nanti yang itu apa yang dilakukan oleh duta Belanda untuk menghasut negara-negara yang saat itu mulai mendukung Indonesia. Ya, karena Belanda itu merupakan sebuah negara gitu kan, negara yang ada di bawah lindungan Abda Kom misalnya. Itu ada
ya itu merupakan bagian dari sekutu lah ya, bagian dari sekutu. Nah sehingga misalkan pada waktu itu bahwa kewarganegaraan Mesir ya, kewarganegaraan Mesir pada waktu itu pemerintah Mesir misalkan menolak gitu kan kewargaan warga negara Belanda di kawasan atau warga Indonesia lah di sana itu di negara Mesir ya, menolak, tidak diperbolehkan bahwa orang Indonesia itu mempunyai sebuah kewarganegaraan ya. Nah ini misalkan suruhan-suruhan ini dilanjutkan kepada negara-negara kawasan Timur Tengah itu sendiri. Namun di pihak lain ya, kawasan raja-raja di kawasan Timur Tengah itu udah berani lah ya, berani memberikan sebuah penolakan terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu agar Belanda tidak ikut campur dalam masalah politik dalam negeri sebuah negara. Masalah kewargaan negara Indonesia itu merupakan urusan misalkan pemerintahan Mesir gitu kan ya. Nah kemudian dalam konteks lainnya pun misalkan ya bahwa Belanda itu mengapa Belanda itu sampai tahun 2005 gitu kan, baru tanggal 16 Agustus 2005 Belanda itu mengakui Indonesia secara de jure ya, de jure secara de facto-nya kan setelah tanggal 27 49. Iya, 2005 itu 16 Agustus 2005 itu secara de jure-nya gitu kan. Nah, ini masalah-masalah apa saja misalkan yang dipertahankan lah gitu kan. Ya. Nah, ini terutama dulu itu misalkan masalah Irian Barat ya. Irian Barat kayaknya. Nah, kemudian mengapa misalkan PBB gitu kan? Nah, PBB itu tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pemerintahan Belanda agar segera untuk melaksanakan misalkan pengakuan terhadap negara Indonesia, atau Belanda itu misalkan masih bisa mempengaruhi ya negara-negara lain agar tidak memberikan kemerdekaan terhadap negara Indonesia gitu kan, negara Indonesia. Nah misalkan dalam PBB gitu kan, nah PBB pun pada saat dari mulai perjanjian Rempil ya, adanya agresi Linggarjati kan, setelah adanya setelah perjanjian Linggarjati kemudian ada agresi militer 1, kemudian setelah perjanjian Rempil ada agresi militer Belanda kedua gitu kan. Nah sehingga nanti setelah agresi militer ke Belanda kedua ya, Belanda pun PBB saat itu memberikan sebuah solusi ya, memberikan sebuah ultimatum resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB, agar Belanda itu menarik misalkan pasukan militernya atau memberikan sebuah kemerdekaan terhadap pemerintah Indonesia gitu kan, pemerintah Indonesia ya. Nah kemudian nanti ada pembentukan KTN, kemudian ada juga pembentukan UNCI gitu kan ya. Nah kehebatan dari Belanda mungkin ya itu karena bahwa sebuah negara itu walaupun misalkanlah di PBB sekarang gitu kan ya melakukan sebuah provokasi atau melakukan sebuah sabotase terhadap negara-negara lain, yaitu misalkan dibatasi gitu, ada pengawasan tapi masih tetap bisa gitu kan. Nah ini sebenarnya kelincihan daripada diplomat Belanda dalam rangka untuk melakukan pendekatan yang lebih baik terhadap negara-negara lain. Mungkin ini ada sebuah
seninya lah, kelebihan-kelebihan ya pihak Belanda itu untuk memberikan sebuah apa istilahnya hasutan-hasutan lah agar tetap dipercaya oleh pemerintahan Belanda gitu kan. Nah ini merupakan sebuah penyimpangan juga gitu kan, penyimpangan juga yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap negara-negara lain di dunia. Ya, mungkin itu saja dulu. Ya. Kena waktu. Iya, waktunya Pak ini sudah lebih ya 30 menit. Karena sesi terakhir ini materi sangat luar biasa sebetulnya ini tentang respon negara-negara luar, karena memang ketika Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai sebuah negara, itu hanya baru pengakuan secara de facto saja ya Pak Udin. Nah, secara de jure-nya itu baru sedang diusahakan ya. Dan Belanda juga ya sedang diusahakan pada zaman dulu gitu kan. Pada awal-awal kemerdekaan itu belum ada pengakuan internasional, terlebih-lebih di Eropa. Tapi yang pertama itu Mesir dan negara-negara itu Arab dan negara-negara Arab. Nah itu dengan berbagai macam upaya diplomasi dan alhamdulillah pada akhirnya saat ini ya Indonesia sudah benar-benar diakui oleh dunia internasional secara keseluruhan. Nah seperti itu ya. Nah. Memang perjalanan panjang untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan diakui oleh dunia internasional tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Itu membutuhkan sebuah kerja keras dan itu adalah hasil dari pemikiran dari bapak bangsa kita ya yang benar-benar cerdas, memiliki dedikasi yang tinggi, rasa cinta tanah air yang sangat luar biasa, dan itu harus memberikan sebuah contoh bagi kita bagaimana caranya menjaga sebuah komitmen, menjaga sebuah cita-cita. Indonesia ingin merdeka. Merdeka bukan hanya merdeka secara de facto, tetapi harus diakui juga Indonesia secara de jure atau secara hukum, sehingga kita bisa berkiprah di dunia internasional. Nah, sekarang secara hukum ya, secara politik, pengakuan internasional secara de jure dan juga de facto dan de jure sudah diterima oleh Indonesia, tinggal kita membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang bermarwah, bangsa yang bermartabat dengan cara kita berprestasi. Nah, cara berprestasi kalian sebagai seorang peserta didik, bagaimana? Ya tunjukkanlah dengan apa yang bisa kalian lakukan, salah satunya dengan cara berprestasi. Jangan malu untuk berprestasi, terus berprestasi dan juga jaga nama baik diri sendiri, nama baik sekolah, nama baik orang tua, dan nama baik masyarakat, nama baik Indonesia. Jangan sampai kita itu tidak mau diomongkan oleh orang lain yang negatifnya, tetapi kita melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Baik, untuk materi sejarah pada saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi dan dari Ibu sebagai host dan juga moderator. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih kepada penanya ya Hanifah dan juga Hindun. Juga Adam di sini. Ada apa sih Pak? Ingat baik-baik dunia. Karena kalau yang bertanya ya pasti kita ingat ya Hanifah dan juga Hindun. Nah itu ya. Dan yang lainnya juga terima kasih anak-anak. Presensi diisi ya, kemudian juga pembelajaran daring tetap berjalan, kita menggunakan Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ya, terima kasih kembali.